Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang baru bergabung juga. Ya, ada Pak Kris. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Hari ini temanya adalah mengalami dan menuturkan. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang baik buat setiap kami. Kami telah mengalami kasih-Mu, telah mengalami penyelamatan daripadamu, telah mengalami kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saatnya kami juga belajar untuk menuturkan ya kebaikan daripadamu dan keselamatan daripadamu kepada orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini kami akan belajar mengenai penginjilan. Tuhan kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, mendorong dan menumbuhkan iman ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan, di mana kami juga boleh berbagian mengabarkan Injil bagi perluasan kerajaan Allah di tempat di mana kami tinggal. Berkati setiap kami yang sudah di dalam Zoom dari berbagai kota di Indonesia, dan juga bagi teman-teman yang belum bisa hadir karena ada berbagai alasan, ada kesibukan, atau ada pun hal yang mereka sedang lakukan. Engkau juga memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1-30. Ya, kita ada 6-7 orang. Ya, saya rindu kita, teman-teman, nanti bergantian satu orang. Karena ini ayatnya cukup panjang, kita baca satu orang itu 4 ayat. Yohanes 4 ayat 1-30. Ya, saya akan share screen juga materi PowerPoint kita. Ya, oke. Boleh satu orang monitor? Apakah PowerPoint-nya terlihat di layar teman-teman? Bisa, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih Pak Charles semua. Oke. Ya. Jadi kita buka Yohanes pasal 4 ayat 1-30. Saya tidak menunjuk. Jadi Bapak Ibu boleh eh, satu orang baca 4 ayat begitu ya. Jadi sampai ayat 30. Ya. Mungkin Pak Charles boleh mulai ayat 1 sampai ayat 4. Silakan. Belum monitor, mungkin yang lain Ibu Eni boleh ayat 1 sampai ayat 4 dulu silakan. Yohanes 4 ayat 1-30, ayat 4 sampai 1-4. Oh, ya betul. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata Maka perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami
dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Maka kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Ya, ayat 17 sampai 20. Silakan yang lain, Bapak Ibu, minta secara sukarela. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang membacakan firman Tuhan cukup panjang 30 ayat. Jadi kita akan berfokus kepada cerita penginjilan dari perikop ini. Memang perikop ini juga ada poin-poin lain seperti misalnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu pun juga satu poin yang bisa dikhotbahkan atau disampaikan renungan dari bagian ini. Tetapi saya rindu kita mempelajari tentang penginjilan yang dilakukan oleh wanita Samaria. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya pernah mengalami sebuah cerita kisah hidup saya, yaitu waktu saya SD kelas 6. Jadi saya sudah dikasih sepeda sejak kelas 5 SD. Kebetulan jarak dari rumah ke sekolah ya kira-kira mungkin sekitar 2-3 kilometer. Jadi kalau pakai sepeda itu mungkin nggak jauh juga. Hanya 10 menit begitu kira-kira. Jadi saya pergi pulang ke sekolah naik sepeda. Tetapi setelah naik sepeda dan sudah cukup lancar, saya sempat ingin pergi ke sebuah tempat setelah pulang sekolah sama teman-teman saya, tanpa saya izin kepada orang tua saya. Saya sudah merencanakan hal tersebut,
Waktu saya pergi dengan sepeda setelah pulang sekolah itu, saya tidak sadar bahwa saya membawa kecepatannya cukup tinggi. Dan di depan saya ada mobil box. Mobil box yang bawa barang. Dan mobil itu berhenti mendadak, Bapak Ibu. Setelah berhenti mendadak, saya kaget. Saya rem sepeda itu, tetapi tidak terlalu cepat, agak lambat sedikit. Kepala saya terbentur dengan mobil box itu. Waktu kepala kiri saya terbentur, saya hanya kerasa seperti pusing saja gitu, tidak sampai gimana banget. Tetapi kepala saya sebelah kiri ini bocor, Bapak Ibu. Bocor, keluar darah. Nah, di samping mobil itu kemudian sudah ngerem, lalu setelah mungkin itu saya lupa lampu merah atau apa, jadi mobil itu pergi. Mungkin orang itu nggak tahu karena kepala saya terbentur pun mereka nggak tahu. Ya saya nggak tahu mereka tahu atau tidak, dia langsung pergi. Jadi saya itu kepala saya berdarah, saya berhenti, saya turun kaki saya turun ke memijak tanah. Saya pegang kepala saya sebelah kiri. Oh, bocor. Ya berdarah, darah keluar cukup banyak. Tapi saya Bapak Ibu tidak terlalu khawatir. Maksud saya itu nggak sampai pingsan. Saya masih sadar kok, hanya sedikit sakit saja begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang menarik adalah di sebelah kiri sini ada toko sepeda. Dua orang karyawan keluar dari toko sepeda tersebut. Dek, kamu kenapa, Dek? Kepala kamu berdarah, Dek. Satu orang dari karyawan itu ada dua orang yang datang. Satu orang gendong saya. Langsung saya digendong gitu. Karena saya masih SD kan, badan saya masih nggak terlalu besar. Ya walaupun ya sudah cukup besar ya, 6 SD, Bapak Ibu 12 tahun ya. Satu orang gendong saya, satu orang lagi bawa sepeda saya ke pinggirin. Sepeda saya pun kena darah-darah saya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak pernah melupakan kejadian ini dalam hidup saya. Bahwa ada dua orang yang tidak kenal saya, tahu saya celaka, dia bantu. Dua orang ini langsung datang kepada bosnya. Bos, kenapa? Ada anak kecil, bos, ini anak SD. Anak ini kepalanya berdarah, kecelakaan. Saya bawa sepedanya. Teman saya ini dia bawa anak ini. Bos itu langsung bilang kayak gini, Bapak Ibu, pintar bosnya. Adek, kamu masih sadar? Sadar, Pak. Berapa nomor telepon rumah kamu? Saya ingat, Bapak Ibu. Nomor telepon saya itu nomor telepon biasa, sudah nggak ada. Kami sudah pindah dari Jakarta ke Bandung, dan saya di Tulung Agung sekarang. Nomor telepon saya 6301704. Oke, langsung bos itu bilang sama dua anak buah ini, bawa anak ini segera ke rumah sakit untuk diobatin. Lalu dioperasi, singkat cerita dibawa, bos ini telepon papa saya. Dia bilang, nama kamu siapa? Pertama dia nanya dulu sama saya ingat namanya Anton. Bapak, anaknya Anton, ini nomor telepon Bapak? Iya betul. Papa saya langsung bilang, kenapa Pak? Anak Bapak kecelakaan. Karyawan saya sedang bawa eh, ke rumah sakit, begitu kan. Nah, jadi, sorry sebentar Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu. Jadi, waktu itu dua orang ini membawa saya ke rumah sakit, dan zaman dahulu itu masih ada eh, bisa kalau misalnya belum ada uang jaminan sudah boleh diobati, dioperasi. Jadi kepala saya dioperasi 2 jahitan, Bapak Ibu. Ya. Ayah saya datang dengan cucuran air mata, dan ayah saya langsung peluk saya. Dia bilang, Anton, kamu hati-hati. Papa khawatir sama kamu. Nah, gitu. Singkat cerita, Bapak Ibu, jadi inilah kisah bagaimana ada orang yang tidak mengenal saya, tetapi mau menyelamatkan saya. Nah, di dalam kehidupan kita melihat juga bahwa sesungguhnya seandainya kita setiap anak Tuhan mengalami kasih Allah. Bapak Ibu, maaf sebentar, saya mungkin kasih dulu ini. Oke, maaf Bapak Ibu. Nah, jadi pelajaran buat kita yang dari cerita yang saya coba sampaikan adalah
Seandainya setiap anak Tuhan mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dirinya, maka tentu mereka akan menceritakan kasih Allah itu kepada mereka yang belum diselamatkan. Ini adalah pelajaran yang sebagai landasan awal kita mempelajari firman Tuhan mengenai kisah wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu kita diselamatkan, seperti peristiwa saya tadi diselamatkan, dan saya merasa bersyukur atas keselamatan itu. Saya tidak pernah lupa dan saya juga terkadang menceritakan kepada orang-orang bahwa saya dulu pernah diselamatkan. Terlebih lagi Bapak Ibu, keselamatan yaitu hidup kekal yang kita dapatkan dari Tuhan secara cuma-cuma. Maka tentunya kita pun bisa menceritakan kasih Allah itu kepada mereka yang belum diselamatkan. Alkitab yang kita pelajari pada hari ini mengenai kisah Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Nah, kalau kita melihat, saya kasih sebuah peta tentang peta di zaman Palestina kuno, ya, di zaman dulu. Nah, Yesus itu hendak menuju Galilea, ya, dengan melintasi wilayah Samaria. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah ini ada Samaria, di atas ada Galilea. Saya coba kasih kursor. Di sini Samaria, di atas Galilea. Jadi, Yesus ini dari bawah, dia mau ke Galilea, melintasi wilayah Samaria. Padahal orang Yahudi pada waktu itu bermusuhan dengan orang Samaria. Yesus orang Yahudi. Dan perempuan Samaria itu ada di Samaria. Orang Yahudi lebih rela berputar jalannya untuk ke Galilea, walau jalan lebih jauh daripada harus melewati daripada harus melewati Samaria, tempat di mana ada orang-orang yang berdosa. Karena orang Samaria adalah orang-orang yang disebut dengan orang kafir atau orang yang kawin campur. Jadi mereka ditolak oleh orang Yahudi karena mereka adalah bangsa kafir. Pertentangan ini Bapak Ibu telah terjadi selama 400 tahun. Ya. Jadi karena begitu bencinya, maka orang Yahudi rela berjalan memutar, menempuh waktu 6 hari untuk sampai ke Galilea, daripada dia harus melewati Samaria yang hanya dengan perjalanan 3 hari. Menurut penafsir. Dengan kata lain, untuk tidak bertemu dengan orang Samaria, mereka rela jalan 2 kali lebih panjang, lebih lama, lebih melelahkan. Ya. Nah, tetapi menarik, Yesus melewati Samaria. Dan dia mau ketemu dengan wanita Samaria ini. Yesus tahu bahwa wanita Samaria ini juga memerlukan keselamatan. Maka dia mau datang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah Yesus melewati Samaria. Yang kedua, Yesus bicara dengan seorang wanita, yaitu wanita Samaria. Dan wanita itu adalah seorang yang berdosa. Ya, ini Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Nah, Bapak Ibu terkasih, waktu perempuan ini siang-siang hari mengambil air. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia menghindari orang-orang atau wanita-wanita yang lain. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Bapak Ibu tahu dari mana? Karena Yesus berkata, kamu telah memiliki 5 suami. Dan yang bersama dengan kamu ini bukan suami kamu. Ini adalah wanita yang berdosa. Nah, tetapi walaupun wanita ini berdosa, dia adalah wanita Samaria yang juga adalah pintar. Dia wanita atau seorang yang pintar. Dari mana Bapak Ibu kita bisa tahu bahwa wanita ini adalah wanita yang pintar? Karena dia tahu sejarah. Dia tahu keadaan bangsa Samaria. Dia tahu orang Yahudi. Dan dia ada kemampuan persuasif. Ya. Dia ketika bertemu dengan Yesus, dia berkata,
saya nggak punya suami. Dia kira dia bisa membodohi Tuhan Yesus. Dia pikir, saya wanita, kamu Yesus pria. Maka dia mencoba mengelak dari dosanya, dia mencoba menutupi dosanya, dia mencoba cerita kepada orang yang dia baru kenal dengan kepintarannya. Nah, kita tahu bahwa wanita itu umumnya, secara umum, nggak semua, mungkin punya insting yang lebih kuat daripada pria. Ya. Nah, begitu kita melihat wanita ini mencoba menipu Tuhan Yesus, tanda kutip. Dia bilang, aku nggak punya suami. Yesus berkata, kamu sudah punya 5 suami, dan suami yang ada padamu adalah, dan pria yang bersama dengan kamu bukan suami kamu. Nah, di situ. Kemudian kita melihat bahwa dia pun berbicara mengenai Yerusalem dan lain sebagainya. Dia tahu banyak hal mengenai kepercayaan, mengenai agama, mengenai bagaimana orang Yahudi punya tempat beribadah dan seterusnya. Kalau kita baca tadi ayat-ayatnya, kita tahu bahwa ini bukan wanita yang bodoh. Dia wanita yang pintar, yang cerdik, yang cerdas. Tetapi dia pun, kita lihat bahwa dia pun mengalami yang namanya sesuatu yang dia tutup-tutupi, dan dia sebenarnya membutuhkan keselamatan pada saat itu. Yesus tahu, maka Yesus melewati daerah Samaria untuk bertemu dengan perempuan ini, untuk mempertobatkan perempuan ini. Bapak Ibu, kita melihat juga dalam cerita Alkitab, di situ dikatakan oleh wanita Samaria, nenek moyang kami mengatakan bahwa dia menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, Bapak Ibu, di utara ada 10 negara Israel, sedangkan di selatan ada 2 negara Yudea. Semua orang Yahudi harus ke Yerusalem untuk beribadah. Yesus 3 kali paling sedikit ke Yerusalem dalam hidupnya. Orang Israel, 10 negara yang ada di utara, tidak ke Yerusalem, tidak apa-apa. Elia tidak ke Yerusalem, tapi dipakai Tuhan. Dan kemudian, dia berdoa di Gunung Karmel. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa ini adalah wanita yang bukan baik-baik, 5 kali kawin cerai. Sekarang hidup dengan laki-laki ke-6, itu pun bukan suaminya. Jadi, di sini kita melihat bahwa wanita ini sedang mengalami kehidupan yang tidak baik. Dia juga mungkin adalah wanita yang sedang kecewa karena kehidupannya. Dia mungkin kawin cerai karena ada masalah-masalah yang dia hadapi. Dia merasa kecewa dalam kehidupannya. Tetapi tidak ada orang yang membawa dia kepada Tuhan. Sungguh sedih, sungguh merasa kosong dalam kehidupannya. Dia merasa kecewa. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang mengalami kekecewaan dan dia meninggalkan Tuhan, atau bahkan karena dia kecewa kepada hidupnya, dia tidak mau mencari Tuhan. Ya, demikian. Wanita ini dikecewakan oleh orang-orang yang diharapkannya. Bapak Ibu, kalau orang menikah, pasti mencari pasangan yang terbaik yang dapat menghidupi dia, yang dapat membahagiakan dia. Tapi wanita ini dikecewakan berkali-kali. Sehingga dia kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Dan pria yang ke-6 ini juga bukan suaminya. Hatinya sakit. Mungkin ada juga orang-orang di sekitar kita yang demikian. Bapak Ibu, saya pernah mencoba menginjili seorang pria yang sudah berkeluarga, dan dia kecewa kepada kekristenan. Dia bilang, saya pindah ke agama lain karena saya kecewa kepada kekristenan. Saya orang yang rajin pelayanan di gereja, tapi saya dituduh melakukan hal yang tidak baik oleh teman-teman di gereja. Sejak hari itu saya tinggalkan gereja, dan saya memutuskan untuk berpindah keyakinan. Banyak orang kecewa, tidak mau mencari Tuhannya, tidak mau mengenal Tuhan Yesus. Nah, kemudian wanita ini juga mengalami yang namanya rasa bersalah dan malu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hal itu belum sebanding dengan kesadaran bahwa kita bukanlah korban, tetapi pelaku dari dosa. Dosa yang terjadi itu adalah kesalahan kita sendiri.
Dan akibatnya ada perasaan bersalah dan perasaan malu. Ketika wanita Samaria ini berusaha mengambil air, menimba air pada siang hari jam 12 siang, karena dia merasa bersalah. Dan dia juga malu. Berapa banyak orang di dunia ini yang merasa bersalah dan merasa malu, takut bertemu dengan Tuhan. Jadi, pelajaran bagi kita adalah kalau ketemu dengan orang-orang kecewa, orang merasa bersalah dan malu, kita perlu mendekati mereka, memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, dan mereka pun akan mendapat keselamatan kalau mereka mau datang kepada Tuhan. Apalagi yang terjadi? Yang terjadi dalam kehidupan wanita Samaria ini adalah sebuah penolakan. Seharusnya wanita Samaria itu taat kepada perintah Allah, tapi terjadi sebaliknya. Dia ketika berbuat salah, dia kembali melakukan dosa-dosa seperti kawin cerai tadi. Dia membuat pilihan yang salah, dan sebagai akibatnya, dia menuai apa yang dia tabur. Sebuah penolakan. Bapak Ibu, bagaimana rasanya ditolak? Tidak enak, bukan? Ada sebuah cerita mengenai penolakan. Bedanya cowok ganteng dan cowok jelek. Kalau cowok ganteng berbuat jahat, cewek-cewek bilang, nobody's perfect. Tapi kalau cowok jelek berbuat jahat, cewek-cewek bilang, pantas, tampangnya kriminal. Kalau cowok ganteng nolongin cewek yang diganggu, preman, cewek-cewek bilang, wih, jantan. Kayak di film-film. Ya. Tapi kalau cowok jelek nolongin cewek yang diganggu preman, cewek-cewek bilang, pasti premannya teman dia. Kalau cowok ganteng pendiam, cewek-cewek bilang, wow, cool banget. Tapi kalau cowok jelek pendiam, cewek-cewek bilang, ih, Cooper. Ya, ini adalah penolakan atau dibedakan. Kalau cowok ganteng jomblo, cewek-cewek bilang, pasti dia perfeksionis. Kalau cowok jelek jomblo, cewek-cewek bilang, sudah jelas kagak laku. Kalau cowok ganteng dapat cewek cantik, cewek-cewek bilang, klop, serasi, ya. Tapi kalau cowok jelek dapat cewek cantik, cewek-cewek bilang, pasti main dukun, ya. Kalau cowok ganteng penyayang binatang, cewek-cewek bilang, perasaannya halus, penuh cinta kasih. Tapi kalau cowok jelek penyayang binatang, cewek-cewek bilang, sesama keluarga memang harus saling menyayangi, ya. Kalau cowok ganteng malas difoto, cewek-cewek bilang, pasti takut fotonya kesebar-sebar. Tapi kalau cowok jelek malas difoto, cewek-cewek bilang, nggak tega ngelihat hasil cetakannya. Hancur. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sekali lagi hanya sebuah cerita bagaimana orang nggak suka dibedakan, orang nggak suka ditolak. Wanita Samaria ini merasa tertolak karena itu dia sendirian, dia mengambil air pada siang hari. Melihat keadaan yang sedemikian terpuruk, mungkin saja harapannya untuk hidup yang lebih baik dikasih oleh lingkungan, diterima dan punya hidup baru, semuanya kandas. Bapak Ibu, wanita ini sudah berdosa, ditolak, merasa sedih, kecewa, malu, kawin cerai. Dia merasa mungkin gak ada harapan, Bapak Ibu. Dia pergi sendirian siang hari menimba air. Mungkin dia merasa, wah hidup ini susah sekali. Saya merasa sendirian. Tidak ada yang menolong saya. Nah, Bapak Ibu, puji nama Tuhan bahwa di saat tidak ada harapan, di saat Alkitab berkata, dan buah apakah yang kamu petik daripada dosa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah bahwa kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat salah, kita akan mengalami yang namanya kematian. Bukan hanya kematian jasmani, tapi juga kematian rohani karena dosa-dosa kita. Wanita Samaria ini merasa tidak punya harapan. Tetapi Yesus datang. Ya, wanita Samaria ini tidak sadar. Ada sebuah kado yang penuh kejutan di hadapannya. Apa itu, Bapak Ibu? Yesus yang datang dengan membawa jalan keselamatan. Yesus datang dan akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Yesus datang karena Ia mengasihimu. Ya, Yesus datang juga kepada wanita Samaria 2000 tahun yang lalu karena Dia mengasihi wanita Samaria itu, dan Yesus mau wanita Samaria ini diselamatkan. Bapak Ibu, pemandangan yang tidak biasa itu terjadi, ya. Bapak Ibu, ini ada sebuah film baru, ya, yaitu Mission Impossible Dead Reckoning. Saya sedang menunggu begitu ya, kapan saya bisa nonton. Ini film terbaru Mission Impossible di tahun 2023. Nah, Mission Impossible itu Tom Cruise itu selalu melakukan adegan-adegan yang tidak biasa, yang tidak umum, ya. Misalnya dia lari dari mobil yang terbakar, atau dia menembak dengan cara seperti ini gambarnya. Dia melakukan sesuatu hal yang tidak biasa. Dan pada kisah wanita Samaria pun juga sama. Yesus datang kepada wanita Samaria itu untuk apa? Untuk membawa keselamatan. Sesungguhnya Bapak Ibu, waktu kita mau memakai diri kita untuk datang kepada orang berdosa, mengabarkan Injil, sesungguhnya itu adalah kemauan Tuhan. Dan tetapi kita menemukan itu jarang. Jarang terjadi, Bapak Ibu. Kita bisa bilang bahwa di waktu-waktu sekarang ini, ya, kita melihat bahwa jarang sekali orang mau pergi kepada orang yang berdosa, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Apakah mengabarkan Injil itu adalah impossible atau mustahil? Bukan impossible, Bapak Ibu. Tetapi mau atau tidak mau, itu masalahnya. Seharusnya kita ketika sadar bahwa telah diselamatkan, kita mau menceritakan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Seringkali kita berkata kepada orang di sekitar kita, apa urusan mereka denganku? Aku ini orang Kristen, sudah ke gereja, aku sudah percaya, dan aku sudah membawa keluarga aku kepada Tuhan. Kenapa aku harus membawa orang yang belum percaya? Apa urusan mereka denganku? Kebanyakan orang, atau umumnya orang-orang percaya, mereka melupakan bahwa mereka pun perlu mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya. Selain mereka beribadah, selain mereka melayani, mereka pun perlu mengabarkan Injil. Bapak Ibu, saya kembali ditegur lagi melalui persiapan firman Tuhan pada hari ini. Saya juga mau dipakai Tuhan. Seperti pujian tadi, ya, pakailah aku Tuhan. Ya, pujian tadi itu lahir, saya ciptakan beberapa tahun yang lalu karena kerinduan saya untuk mau mengabarkan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Yang Tuhan minta adalah supaya kita menceritakannya. Kita menceritakan bahwa kita sudah mendapat keselamatan, dan kita juga mau mengajak orang yang belum selamat itu untuk diselamatkan. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah cerita mengenai pengalaman penginjilan saya. Sebelumnya saya minta satu orang bacakan ayat firman Tuhan ini. Terima kasih. Sukarelawan. Silakan Bapak Ibu, boleh satu orang bacakan ayat firman Tuhan ini? Apakah ada? Ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Roma 10:14b. Terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bapak Ibu, ini adalah sebuah pengajaran daripada firman Tuhan yang begitu indah. Kalau kita baca terakhir daripada kisah wanita Samaria ini, setelah dia diselamatkan, dia pergi dan mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya.
lihat, di sana ada seorang nabi yang mengetahui hidup saya. Dan akhirnya melalui wanita Samaria itu yang sudah mengalami dan menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus, banyak orang diselamatkan, Bapak Ibu. Bukankah mereka juga ingin mengalami perubahan yang sama dengan kita? Yaitu orang berdosa yang diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Saya ceritakan pelayanan misi saya, Bapak Ibu. Jadi ceritanya ini penutup sebelum membahas beberapa kesimpulan. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya pelayanan di Kota Muara Bungo, ada seorang teman yang tidak sengaja saya kenal. Teman ini seorang anak muda, laki-laki yang belum menikah. Hari ini dia sudah menikah, sudah punya anak. Ini teman saya ini waktu itu saya kenal dengan dia tetangga saya. Dan saya tahu dia belum percaya Tuhan Yesus. Dan di tempat saya kan itu pastori sekaligus juga gereja, Bapak Ibu. Jadi saya tuh dulu di sebuah kota, kabupaten di Muara Bungo itu saya gembala pos, Bapak Ibu. Saya menggembalakan jemaat, walaupun jemaatnya tidak banyak, jemaat dewasa, jemaat anak. Saya di situ sendirian, tapi saya menjangkau jiwa-jiwa di situ, Bapak Ibu, berusaha. Ya puji Tuhan, dari 12 jemaat, kira-kira waktu setia kan kurang lebih 30 jemaat, dan sekolah minggu 3 anak, jadi kurang lebih 18 sampai hampir 20 anak. Saya di situ 4,5 tahun menjangkau jiwa setiap saya ada kesempatan. Nah, pemuda ini saya kenal. Jadi gereja kami setiap tahun ada 2 acara dan saya selalu bagi undangan ratusan. Jadi kalau ada acara HUT di Agustus, saya bagi undangan ratusan, terutama kepada ratusan orang yang belum percaya. Kalau Natal juga sama. Biasanya ada pembicara tamu, saya juga undang ratusan orang di kota itu. Terutama menjangkau orang-orang berlatar belakang Chinese atau Tionghoa. Nah, pemuda ini tetangga saya, Bapak Ibu. Tetangga saya tinggal di sebelah gereja. Saya di gereja, dia di sebelah. Nah, dia adalah seorang kepercayaan lain. Sejak kecil, saya ngobrol-ngobrol sama dia, kenalan ngobrol. Lalu saya kasih undangan Natal, undangan HUT. Bertahun-tahun dia nggak pernah datang. Dia bilang, kok maaf, saya sudah punya kepercayaan. Oh, nggak apa-apa. Saya kan ajak kamu kan undang acara ulang tahun. Tempat kami ada ulang tahun, saya undang kamu. Nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, setelah pelayanan di situ 4,5 tahun saya pindah ke pusat, menangani beberapa pos PA lagi, hamba Tuhan misi. Karena saya dari dulu selalu pelayanannya misi begitu. Termasuk sekarang di HSI pun juga kami misi. Melayani apa namanya, jemaat daripada di desa-desa. Walaupun beda, di sini menjangkau orang-orang Jawa. Ibu Mince Tengkawan yang di dalam Zoom hari ini ikut pernah ke tempat kami, mengikuti ibadah di tempat kami waktu kemarin acara penghabisan. Nah, Bapak Ibu, saya sudah pindah ke Jambi setahun, lalu saya kuliah di Bandung 2 tahun. Pemuda ini jadi sahabat saya, Bapak Ibu, meskipun pemuda ini belum percaya Tuhan Yesus. Jadi, pemuda ini jadi sahabat saya, dan kami tidak pernah bicara mengenai agama. Karena saya tahu dia juga tetap teguh di dalam kepercayaannya. Saya nggak tahu bagaimana kondisi dia di dalam kepercayaannya, tetapi dia termasuk orang yang teguh. Nah, waktu di Bandung, saya kuliah 2 tahun, ketemu dia juga, Bapak Ibu. Karena saya di Bandung, dia sempat pindah ke Bandung. Kerjaan dia ke Bandung. Tapi nggak cocok, setelah setengah tahun dia pindah lagi ke Palembang. Nah, Bapak Ibu, kira-kira beberapa bulan yang lalu, kurang lebih setengah tahun, setahun, saya agak lupa, pemuda ini telepon saya. Ko Anton, iya ada apa? Ada apa, bro? Saya bilang, dia sudah menikah, sudah punya anak waktu telepon saya. Ko Anton, saya baru memutuskan percaya Tuhan Yesus. Bulan depan, saya akan dibaptis. Wah, saya kaget Bapak Ibu, karena dia tuh, saya selalu ajak dia ke gereja di tempat saya, dan saya selalu ngomong. Tapi dia selalu nggak mau, dan saya tidak persalahkan dia. Nggak apa-apa. Saya doakan kamu supaya kamu percaya Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Dan pemuda ini, setelah dibaptis, dia ke gereja di kotanya. Saya bilang, kenapa? Ceritain dong sama saya. Kamu mau cerita apa nih telepon saya? Ko Anton ingat nggak? Dulu Ko Anton bertahun-tahun Ko Anton kasih saya undangan acara gereja dan saya nggak mau. Iya, saya ingat kok. Tapi kan kamu sahabat saya. Iya benar, Ko Anton. Ko Anton, di sini saya mengalami satu penyakit atau sakit. Karena saya cukup gemuk, jantung saya ini itu ada apa namanya, kelapis sama saya lupa daging atau apa gitu. Dia ada penyakit yang dia harus minum obat dan dia cukup sulit waktu itu ya.
Dia bilang ada orang Kristen yang mengasihi saya. Dia datang sama saya, dia doakan saya, dia perhatikan saya. Saya lihat orang Kristen baik. Akhirnya saya memutuskan saya masuk Kristen dan dibaptis. Itu beberapa setengah tahun yang lalu, kurang lebih apa setahun yang lalu. Dia ke gereja. Dia ikut PA, Bapak Ibu. Dia kenal Tuhan Yesus, langsung dia ikut PA di gereja dia dengan rajin, dengan setia. Ya, yang menarik Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu dia telepon saya, "Ko Anton, saya mau sekolah teologi." Loh, kenapa? Saya bilang, "Karena saya punya gereja, hamba-hamba Tuhan yang nggak bisa sekolah teologi. Saya rindu saya pakai firman Tuhan yang berbobot untuk gereja saya. Karena itu saya putuskan saya sambil kerja, saya sekolah teologi." Bapak Ibu, di Zoom kita ini ada Pak Charles yang juga sekolah teologi dan bekerja. Nggak mudah Bapak Ibu. Tapi selain Pak Charles, orang ini juga mau sekolah teologi dengan kesibukannya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang kerohaniannya terbatas. Nah, Bapak Ibu, yang menarik lagi adalah orang ini tergabung dalam WA grup kita Bible Study. Orang ini, pemuda ini yang sudah menikah ini, adalah anggota Bible Study kita, yang saat ini nggak bisa ikut acara Zoom kita, tapi dia saat ini sedang Zoom sekolah teologi di ST Excelsius Surabaya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita mau mengabarkan Injil, Tuhan akan kasih kita hadiah yang luar biasa. Kira-kira apa Bapak Ibu yang kita bisa berikan kepada orang yang dalam dunia ini yang paling besar dampaknya untuk dia selain daripada kabarkan Injil? Nggak ada Bapak Ibu. Saya pikir dulu saya merasa tanda kutip saya pay orang nggak berhasil. Waktu dengar kabar pemuda ini mau percaya Tuhan Yesus, mau dibaptis dan sekolah teologi, hati saya limpah dengan syukur Bapak Ibu bahwa Tuhan bisa memakai orang yang belum percaya sehingga percaya dan juga sekolah teologi. Bapak Ibu, mari kita terus mengabarkan Injil sebisa kita. Sebagai aplikasi bagi setiap kita melalui firman Tuhan pada hari ini, jadilah seperti wanita Samaria yang mengalami dan menuturkannya kepada orang lain supaya keselamatan itu tidak hanya kita pegang sendiri, tapi kita lakukan penginjilan di lingkungan kita, di mana kita bekerja, supaya keselamatan itu pun diberikan kepada orang-orang lain, dan orang lain pun diselamatkan. Yang terakhir, aplikasi kedua terakhir adalah dukunglah gereja kita dalam bermisi, dalam doa, dana, dan daya. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya sharing penjualan buku yang saya tulis. Lalu saya akan katakan bahwa saya memberikan 100% daripada keuntungan semua buku itu untuk bermisi. Ya, saya mau sharing juga Bapak Ibu, puji Tuhan, dari pelayanan misi itu, saya bisa memberikan tidak banyak Bapak Ibu, tapi mungkin bagi saya cukup besar. Dan saya sudah dukung 3 teman saya misionaris, ya, yaitu Bapak Sudarmaji, Ibu Debbie, kemudian ada beberapa teman yang lain yang bermisi menyerahkan diri sebagai full-timer untuk ke luar negeri, tinggalkan keluarga, tinggalkan kehidupan yang dia sudah nyaman, tinggalkan tanah air untuk dia boleh membawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan untuk diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, melalui penjualan buku itu, keuntungannya saya sudah berikan kepada lembaga misi hari ini, tadi pagi. Nah Bapak Ibu, kita bisa dukung misi dengan 3 cara. Dengan doa, kita doakan Bapak Ibu. Saya setiap hari mendapatkan pokok doa suku terabaikan, dan saya doakan supaya suku-suku terabaikan ini bisa ada orang yang menginjili di sana, karena saya nggak bisa pergi. Saya penginjilan di kota saya di Tulung Agung. Kita juga bisa berikan dana kita, Bapak Ibu. Walaupun nggak besar, kita bisa berikan dana kita. Saya berusaha, Bapak Ibu, walaupun saya punya penghasilan terbatas, punya keluarga juga yang harus dihidupi, tapi juga saya mau berbagian walaupun sedikit dengan apa yang saya punya, Bapak Ibu. Saya pikir gimana ya? Oh, saya punya buku yang saya tulis. Buku-buku itu ada di rumah saya. Saya tulis sendiri. Saya terbitkan sendiri. Dan buku itu saya jual. Untungnya 100% saya kasih kepada dana untuk dana misi. Dan daya. Saya sendiri pun bekerja
berusaha semampu saya. Setiap saya ada kesempatan, saya kabarkan Injil. Bapak Ibu, maukah kita menjadi seperti wanita Samaria ini yang mengalami dan menuturkan? Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh mendorong kita untuk lebih setia, lebih tekun mengabarkan Injil bagi perluasan kerajaan Allah. Amin. Saya akan stop record dulu Bapak Ibu sebelum kita akan masuk di dalam sharing ataupun tanya jawab.